setiap kami ya Bapa, yang percaya di saat kami menyerah Tuhan, tangan-Mu itu sedang merendah buat setiap kami ya Bapa. Suatu karya yang sungguh gak pernah kami bayangkan sebelumnya ya Bapa. Thank you Lord Jesus.
siap Tuhan untuk memulai JG pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Guys, sorry, suaranya kecil. Oke, bisa di take over sama host dulu ya. Mungkin bisa welcoming. Mas, ya ampun, enggak dengar. Nas, Hey, halo. Dengar enggak? Oh, Ya, kecil suaranya. Sempat hilang. iya. Tolong Mici take over ya sama Pi. Iya, oke, Cek. Halo, welcome Halo. home, Cek Salsi. Clement. Halo. Ko Sony. Halo, halo. Halo, Ko lagi nih. Adina. Halo, Agnes dan Febe. Cek Ica. Ko Kenneth. Ukwe ini siapa? Ukwe. Cek Uci. Oh, Cek Uci. Halo, Cek Uci. Halo. Halo. Halo, Lagi ayo yang nih. bisa on cam yuk, on cam yuk. Halo, Yuk. Genesia. Apa lagi ya? Udah semua ya. Udah, mana ini ya? Dan Api, ada Cika, ada tadi itu ada siapa lagi ya? Kalau nggak salah Stefani, siapa ya tadi? Itu Oh, boleh, Cek Siver. Maaf. Halo, Cek Siver. boleh di welcome. Halo. Oh, Vanessa. Levana. Halo. Halo. Halo, halo. ada yang belum pernah join baru ini. Atau Yang Cika itu baru itu. Oh, Cika Jason ya. Reinhardt itu ya baru itu. Jason. Iya, iya. Yang baru pertama kali hadir, Jessica. Oh, oke. Nah, mungkin boleh perkenalan dulu. Bingung masih Perkenalkan. manggilnya Cici atau langsung Cika? Nama, Iya, nama. kerjaan, tinggal di mana. Halo. Nama Cika. Apa lagi tadi? Kerjaan ikut orang tua. Tinggalnya di Surabaya Barat sih. Umurnya. Halo. Umurnya? Umurnya 25. Oke, lo. Welcome home, Welcome Cika. home, Cika. Welcome home, Cika. Home. Kita sama-sama welcome, Welcome home. home, Cika. Welcome Welcome home. Cika diajak siapa, Cika, ke JK ini? Pertama cari sendiri ketemu di IG kan. Terus Oh, kontaknya kira kontak Sony sama Stefani. Oh, Jessifer. Ya, sama super. oh, Iya, Jennifer. sama-sama. Luar biasa. Oke. Mantap. Welcome home. Welcome home. Iya. Jadi Karena satu lagi? Jessica. Oh ya, ada satu lagi. Ada lagi kah? Atau Stefani Vanessa Florencia ini baru dah. Stefani Florencia ini juga. Stefani Florencia. Halo, Stefani. oh, ya Stefani sudah pernah datang, temennya. Oh Temennya. iya. Oke. Iya, temannya sih. Halo. Halo Sony. Iya. Halo, Adi. Nah, kan Sony tambah ganteng, Rek. Nah, tadi kan Jessica sudah berkenalan, sekarang gantian kita kenalan balik. Jadi, kenalin kita dari JJJ 229 di bawah Gereja Mawar Sharon, Surabaya Barat. Coach kita ada Coach Purnomo dan Coach Kosi, lalu CGL kita, Ketua CG kita tercinta,
Ada Cek Agnes yang tadi mimpin pujian. Mau bisa muncul kah di hybrid? Lambaikan tangan ke kamera, Ibu. Cik Agnes. Sama Ko Ilim. Ibu dan Bapak kita lagi hybrid di screen CGC 229. Nah, itu. Halo. Itu Cik Agnes. Kok Ilimnya mana, Cik? Kok Ilim di balik layar ya? Nggak ada Ya, suara. Ko Ilim. Layar yang mana yang cukup untuk menutup Ko Ilim? Ayo, Ko, tampil, Ko. Nah, itu Ko Di balik Ilim. itu. Ternyata di balik itu dia. Halo. Halo. Halo, shalom. Iya. Shalom. Jadi kita berharap Jessica bisa bertumbuh bersama-sama dengan kita di sini. Halo. Yes. Hello. Welcome. Sekian perkenalannya. Oke. Terus, Sebelumnya dengar nggak iya, saya di sini? Dengar, C. benar. Jelas nggak? Jelas. Jelas. Oke, mantap. Oke, welcome home buat yang tadi baru Jelas. pertama kali join. Cika, halo. Welcome home. Yuk, sebelum kita mau dengerin firman Tuhan hari ini, yuk sama-sama kita mau doa dulu yuk. Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati untuk setiap teman-teman Tuhan yang sudah join, yang sudah menyempatkan waktu Tuhan. Biar bukan suatu kebetulan Tuhan, kalau kami sama-sama boleh join hari ini Tuhan, Engkau ubahkan setiap hati kami Tuhan, Engkau lembutkan hati kami, biar setiap firman-Mu Tuhan yang boleh didengar, yang boleh dibaca Tuhan, itu boleh merema di hati setiap kami, boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Oke. Wah, ini lepas masker atau nggak usah? Aku lepas masker ya. Wih. Oke. Hari ini sama-sama kita mau buka firman Tuhan dari kitab Keluaran 3 ayat 7 sampai 12. Sama-sama kita baca. Sudah buka bareng-bareng di Keluaran 3 ayat 7 sampai 12. Boleh baca juga firman-nya dari layar masing-masing. Bisa minta tolong Cetina join nggak ya? Ada nggak Cetina? Oh. Kalau Cetina belum ada. Minta tolong Foni. Ada Foni? Foni. Oke, kalau gitu yang terpilih Mici untuk bantu saya bacakan. Dari kitab Keluaran 3 ayat 7 sampai 12 ya Mici, minta tolong. Oke, C. Keluaran 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang, seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir.
maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Amin. Amin. Oke, thank you Mici. Thank you. Bacakan. Jadi yang mau kita belajar hari ini di kitab Keluaran ini tentang bangsa Israel yang ditindas sama bangsa Mesir, dan Tuhan memilih Musa waktu itu untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, kita sama-sama baca di ayat lagi ya, ayat 7 dan 8. Oke, aku bacain ya. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, bla bla bla. Nah, jadi waktu itu Tuhan mengutus Musa, Tuhan memilih Musa waktu itu karena adanya suatu bangsa yang butuh, yaitu bangsa Israel. Jadi Tuhan melihat, oh kayak ada suatu kebutuhan. Bangsa Israel ini butuh untuk dituntun, butuh untuk keluar dari tanah perbudakan. Dan akhirnya Tuhan memilih Musa. Dikatakan Tuhan mendengar ayat berapa tadi? Ayat 7. Tuhan bilang, aku telah mendengar seruan mereka. Nah, jadi kita tahu ternyata Tuhan ini mendengar seruan kita juga. Seruan kita semua orang yang ada di sini, semua yang online, baik yang onsite. Tuhan mendengar seruan-seruan kita, setiap kita, apa yang menjadi permasalahan kita, bahkan ketika kita belum berseru pun, ketika kita belum minta sama Tuhan, sebenarnya Tuhan itu tahu. Kayak gitu. Nah, kembali lagi ke Musa. Jadi Musa ini hadir, Musa ini dipilih sama Tuhan, kayak yang tadi aku sudah bilang, karena Tuhan melihat ada suatu kebutuhan, ada suatu bangsa yang butuh untuk dituntun keluar dari tanah perbudakan, yaitu Mesir, bangsa Mesir, menuju ke tanah Kanaan. Kita mengumpamakan Mesir itu kayak kayak kelemahan-kelemahan kita. Kita mengumpamakan tanah Mesir ini kayak tanah yang menjadi kelemahan kita, dosa-dosa kita saat ini. Dan Musa membebaskan Israel dari Mesir, membebaskan umatnya dari dosa, dari keterpurukan waktu itu, menuju ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, menuju ke janji-janjinya Tuhan yang penuh dengan kelimpahan dan kekekalan. Nah, di masa lalu ada, di perjanjian lama ada Musa. Nah, gimana kalau di zaman sekarang? Kira-kira siapa yang mau dipakai sama Tuhan? Ada yang tahu? Kalau di zaman sekarang ini, siapa yang dipakai sama Tuhan kira-kira? Coba tolak kiri kanan, ya. Nggak ada siapa-siapa toh. Berarti, maksudnya yang online kan kiri kanan nggak ada orang biasanya. Nah, berarti ketika zaman dulu Tuhan ini memilih Musa, tapi sekarang Tuhan ini memilih kita yang ada di tempat ini, yang sekarang join CG, yang sekarang dengerin firman ini. Tuhan memilih kita di tempat ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di sekeliling kita. Karena pastilah ada di sekitar kita ini yang masih butuh kita. Masih ada teman atau ada keluarga mungkin yang belum kenal sama Tuhan, ada mungkin teman hangout kita yang ya sudah Kristen KTP, tapi cuman sekedar Kristen, ya ke gereja mut-mutan, ya kadang males kayak gitu. Jadi sebenarnya di sekeliling kita ini masih ada orang-orang yang butuh kita. Nah, tapi ketika kita mau dipakai sama Tuhan ya, ketika kita mau dipilih sama Tuhan, kadang kita ini
bergumul sama pikiran kita sendiri. Aku sendiri loh orangnya jarang doa. Aku sendiri orangnya nggak khusyuk kok. Doa ya doa makan. Terus kalau ada masalah baru aku doa kayak gitu. Gereja ya gereja, CG ya. Tapi cuma sekedar itu. Tapi ya masih jatuh dalam dosa ya iya kayak gitu loh. Jadi mana Tuhan dengar? Kadang-kadang kita berpikir kayak gitu ya. Tuhan masuk dengar aku yang masih kayak gini. Nah, aku mau sharing apa yang aku alami sendiri. Jadi aku ini punya temanku ini menurutku dia ini sudah ya nggak deket lah sama Tuhan. Udah diajak gereja ya mut-mutan, kadang mau kadang enggak kayak gitu. Jadi setiap pergi sama dia ini bahasan omongannya juga nggak ada Tuhan-Tuhannya sama sekali kayak gitu. Dan walaupun aku ini nggak yang intens kontak sama temanku ini, tapi aku ini punya kerinduan untuk aku ini doain dia, doain temanku ini. Tak selipkan namanya ini dalam doaku. Ya biasalah kalau kita doa buat orang ya kita doa ya supaya Tuhan sertai, supaya deket kembali lagi sama Tuhan kayak gitu. Kebetulan itu yang tak doano gitu buat temanku. Nah, suatu ketika aku ini pergi sama dia, sama temanku ini. Pergi toh berdua, terus kayak kita cerita-cerita. Kebetulan dia ini orangnya suka cerita, dan dia ini cerita tentang kerjaannya dia. And aku ini langsung syok waktu dia itu, di tengah-tengah ceritanya dia itu, dia bilang, jalan kerjaanku ini loh, Dre, kayak wes ditepakno. Dia bilang gitu. Padahal aku ini ya nggak keseringan doa. Aku ini ya jarang doa wesan kayak gitu. Spontan waktu aku dengar itu kayak aku bilang, ya itu loh baik Tuhan kita ya. Aku ngomong kayak gitu. Terus ya setelah berlanjut dia cerita sendiri. Dia itu bilang, aku ini jarang doa, tapi ya kadang itu ya juga tiba-tiba waktu sendirian gitu. Waktu itu habis hujan, terus kayak ngeliat langit di luar itu, ya Isa moro-moro kayak, wih hebat ya Tuhanku ini, Tuhan kita ini kok Isa nyiptakno langit yang api kayak gini. Nah, itu cerita kayak gitu toh. Berarti aku waktu denger ceritanya DE itu, kayak aku tuh terharu Pol. Terharu bukan karena ya Tuhan masih baik ke temanku ini, ya pastilah Tuhan baik ke kita semua, meskipun kita yang sering nggak setia sama Tuhan pun Tuhan tetap setia sama kita. Tapi lebih dari itu, aku ini terharu itu kayak, wih Tuhan ini denger doaku yo. Padahal aku doano temanku ini ya cuman sekedar satu nama di antara nama-nama yang lain kayak gitu, sekedar ya tak sebut aja namanya DE gitu loh. Tapi ternyata temanku ini juga masih ingat sama Tuhan nih. Itu sing buat aku kayak bersyukur Pol, kayak aku juga happy. Ternyata waktu itu aku pulang toh, terus aku langsung cerita Mbak Kore. Aku bilang, kok ternyata DE ini juga nggak seperti sing kita pikirkan kayak gitu loh. Dan Tuhan ini ternyata dengar doaku loh. Dan aku percaya ketika Tuhan ini mendengar doaku, Tuhan ini juga mendengar doa-doa setiap kita. Amin. Every single prayer. Ini contoh simple yang semua kita bisa lakuin. Kita bisa doain teman kita. Kita bisa sebut nama DE, apa yang kita rindukan buat orang itu, kita bisa lakuin itu dengan gampang. Nggak harus nunggu-nunggu untuk setiap minggu, nggak harus nunggu untuk waktu CG, nggak. Tapi ketika kita doa, kita di rumah sendiri, kita bisa doa buat orang-orang di sekeliling kita. Karena masih banyak orang-orang yang butuh kita, masih ada kebutuhan-kebutuhan yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Jadi ternyata ketika kita, kayak kalau temanku tadi ya, ketika temanku jarang doa pun Tuhan itu juga menuntun, Tuhan juga menunjukkan kasih-Nya. Kayak tadi temanku diperlancar kerjaannya mbak Tuhan. Tapi bukan berarti akhirnya kita jarang doa ya, enggak. Tapi
bagaimana ketika kita yang sudah lebih banyak dengar tentang kebaikan Tuhan, kita yang lebih banyak sudah merasakan kebaikan Tuhan, kita jangan self fokus di sini. Kita belajar untuk enggak, ya wes lah, aku hidupku ya mek gini-gini aja, enggak usah gereja-gerejaan sing terlalu dalam lah, enggak usah sampai terjun sampai pelayanan lah, MSJ 1, 2, 3, CGT. Bagi yang tahu CGT itu ada CG training, nggak usah sampai gitulah, yang standar aja. Nah, kadang kita masih fokus ke kehidupan kita sendiri. Atau kita mengeraskan hati kita. Siapa yang ibadah hari Minggu kemarin jam 1? Yang ada yang ibadah kemarin jam 1 itu Ko Philip cerita, dia mengajarkan ke kita, pahami suaranya Tuhan melalui orang-orang di sekeliling kita, melalui orang lain. Misalkan nih, ketika kita pergi sama Budi namanya, terus tiba-tiba tuk-tuk datang temennya Budi, terus Bud, congrats ya, wes selesai MSJ 2. Nah, ketika kita dengar itu, kayak sebenarnya kita ini ada tertemplai sedikit, kita ada tersindirnya sedikit. Oh iya, aku loh belum MSJ. Iya ya, aku kok belum ya, kayak gitu. Nah, tapi seringkali kita ini mengeraskan hati kita. Nggak usah, Wes, kita kembali lagi kayak lebih mengutamakan diri kita sendiri. Wes lah, tetap nggak perlu. Nah, sama kayak halnya ketika kita sekarang sebenarnya kita ini sudah bisa ngajak teman kita, mungkin saudara kita, bahkan parents kita untuk ke CG atau ke gereja, tapi ketika karena kita mengeraskan hati kita, menolak untuk dipakai, jadi sampai sekarang pun kita hanya jadi simpatisan, kita cuma jadi jemaat biasa. Nggak ngomong strata di CG ya, misalnya kayak kalau di CG kan ada sponsor, CGL, coach, EL kayak gitu, nggak usah lah, itu jabatan yang manusia buat, tapi lebih dari itu yang lebih penting ini jabatan kita di hadapan Tuhan. Mau dipakai Tuhan, semakin lama ini semakin bertambah. Kayak gitu. Ketika kita punya temen hangout misalkan, pokoknya temen di luar CG lah, temen hangout, temen misalnya temen pergi-pergi, temen olahraga, badminton, temen nge-gym, kayak gitu. Kita bisa sharing, kita bisa tunjukkan kebaikan Tuhan itu ke mereka. Pernah enggak? Ada loh orang yang ketika kita gombol sama teman duniawi kita kayak sebutan teman duniawi, bener ya enggak sih? Cuman ya bully. Teman di luar CG lah, intinya kayak gitu, yang bukan rohani kayak gitu. Ketika kita pernah enggak ketika kita pergi sama mereka, harusnya kita ini orang yang ngomong, "Wih, puji Tuhan ya." Misalnya kayak denger DE cerita gitu, kita ngomong, "Wih, puji Tuhan." Atau ketika kita cerita kayak, "Puji Tuhan loh, aku ini kemarin ini ditolong gini. Ketika kita pergi sama mereka, kita ini merasa malu ngomong kayak gitu. Pernah nggak? Teman-teman yang di sini, jujur, aku pernah. Aku pernah jadi orang sing kayak gitu. Ada kayak pikiranku tuh langsung atau sojolah nanti dipikirnya terlalu rohani kayak gitu, isa lo kepikiran kayak gitu. Nah, kita yang mungkin sekarang sudah ikut CG berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, sebenarnya semakin lama kita ini bisa untuk terlibat dalam pelayanan karena banyak kayak di CG ini ada mulmet dari yang ya nggak bisa nyanyi, ya udahlah mulmet, atau nggak bisa desain juga berarti host kayak gitu. Jadi ketika kita sudah misalkan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun join CG, yuk sama-sama aku ajak untuk kita ini semakin bertumbuh, mau untuk punya tanggung jawab yang lebih. Ya misalkan, aduh aku gak bisa sih sharing
aku sih gak tahu mau ngomong apa, aku gak bisa ngomong. Tapi ketika kita sudah, ya paling enggak ini ada progres lah, kita bisa mikir, iya ya kalau aku sudah melok CG, ikut CG ini sudah cukup lama, siapa ya sing bisa tak ajak ke CG? Mungkin kita bisa mulai dari hal-hal kayak gitu. Mulai ada tanggung jawabnya. Nah, sama-sama kita kembali lagi di ayat ke-11, di Keluaran 3 ayat yang ke-11. Aku bacain. Keluaran 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Waktu itu Musa merasa, gak bisa lah Tuhan, kayaknya aku ini gak bisa. Siapa aku ini? Kok aku itu bisa membawa orang Israel yang bangsa Israel yang banyak orang ini untuk keluar dari tanah Mesir. Kadang kita ini membuang kesempatan yang benarnya kita bisa kerjakan, tapi kita ini yaitu kayak tadi masih mengeraskan hati kita. Kita ini membuang kesempatan untuk menjadi orang yang dipilih sama Tuhan. Padahal masih ada kebutuhan-kebutuhan, masih ada orang yang butuh yang di sekeliling kita. Ketika kayak tadi kita diajak pelayanan, entah di gereja, entah di CG, kita merasa nggak mampu dulu. Pas disuruh sharing, kita mikir, malah apa sing tak alami ini hal-hal biasa. Kadang kita pikir kayak gitu ya. Kita mengalami hal-hal yang halah nggak ada apa-apa nih lah, kayak gini. Simple, so simple yang tak alami ini nggak perlu tak sharing no. Tapi ternyata kita nggak pernah tahu loh, kalau di momen itu ada teman kita, teman CG kita yang ternyata mengalami hal yang serupa dengan apa yang kita alami. Pernah nggak teman-teman di sini ketika kita ngomong sesuatu, terus kayak temannya kita itu bilang, loh iya ya ini sih, benar-benar. Jadi kayak kita ini tanpa kita sadari, kita ini menjadi jawaban atas suatu masalah. Atau misalkan ketika kita lagi dalam suatu perkumpulan, misalkan ya, kita pergi sama teman-teman kita, habis itu ada teman kita satu datang utuk-utuk datang telat gitu. Tapi ada omongan kayak, wih paspol kamu datangnya, ini loh lagi ini, misalnya kayak misalnya telat gereja atau telat ke suatu seminar kayak gitu, paspol kamu datang, ini lagi ngomong ini, kamu datangnya tepat pol. Atau ya itu kayak tadi, ketika kita menghadapi kayak ya apa ya, nyelesain suatu masalah, yang masalah ini kita jelimet-jelimet nggak tahu nyelesain, nggak tahu jawabannya itu apa, ketika teman kita datang, orang itu nyeletuk satu kata, oh iya ya benar, ini ya jawabannya ini loh ternyata. Pernah nggak? Nah, aku ini punya satu sharing lagi. Jadi Kore ini punya sepupu, punya adik dari luar pulau. Latar belakangnya saudaranya ini bukan anak Tuhan. Nggak diajak, mungkin dia juga sudah lupa ke gereja terakhir itu kapan, dia juga sudah lupa, nggak pernah juga ada yang ngajak untuk ke gereja. Suatu hari dia itu ke Surabaya, kebetulan stay di tempat kita, nginep bareng aku sama Kore. Nah pas dia itu nginepnya itu weekend, Jumat, Sabtu, Minggu pokoknya, sampai Minggu itu kita ajak dia ke gereja. Sampai saking lamanya dia itu nggak ke gereja ya, waktu kapan hari itu, waktu mau masuk gedung gereja pun kayak dia itu ngomong, aku kok deg-degan ya, dia sampai kayak gitu loh. Nah singkat ceritanya, sebelum aku ke gereja, waktu sampai di gereja aku tuh bilang sampai Koreko, doa ya semoga arek ini hidupnya bisa diubahkan. Ya itu pasti doa kita ketika kita ngajak orang untuk ke gereja, kita pasti ngarepnya kayak gitu. Aku bilang Kore kayak gitu, berdoa supaya Tuhan ini jamah hati nih arek ini. Habis toh, terus oke. Ternyata selama ibadah arek ini main HP.
Waktu lek duduk itu dia ambek main HP gini, mainan, aku tahu dia mainan. Terus bahkan sempet dia itu kayak ngajak Kore itu, kok aku lapar, keluar yuk, kayak gitu loh. Sampai kayak gitu. Nah, tapi luar biasanya, benar-benar luar biasanya itu, entah, ya ini loh sing namanya pas at the right time, Tuhan yang kasih. Ini waktu minggu siang itu, tema yang disampaikan sama aku Philip itu benar-benar pas banget tentang waktu itu aku judulnya lupa, judul pastinya lupa, cuman tentang anak-anak muda yang apa ya, masih mencari jati diri atau anak-anak muda yang masih pokoknya bergumul sama permasalahan mereka kayak gitu loh. Jadi ketika Ko Philip itu di tengah-tengah firman-nya dia itu bilang ngomong gini, oh ini paspol buat area ini. Terus ngomong lagi gini, ini paspol sih. Kayak apa ya? Jadi aku percaya ini tuh bukan cuma suatu kebetulan, tapi ada campur tangannya Tuhan yang bisa nepatno, kok ya nggak minggu depan aja sharing tentang ini, kok nggak sore aja ngomong tentang ini. Tapi tepat waktu siang itu, waktu aku tuh ngajak area ini, dan temanya sharingnya Ko Philip itu tentang itu. Meskipun ya anak ini kan HP-an, tapi ya nggak tahu mereka ada yang masuk nggak ke, ada yang diinget nggak dari sharing Ko Philip itu. Tapi aku percaya aku sama Kore sudah melakukan bagian kita, biar Tuhan yang melakukan sisanya kayak gitu. Nah, gimana kalau kita jadi ketika kita mau dipakai sama Tuhan, ketika mau bertambah lagi di dalam Tuhan, kita jadi seorang yang merasa masa laluku ini tapi buruk. Aku dulu ini, misalkan aku dulu ini jatuh ke dalam dosa yang deep banget, yang buat Tuhan ini yang salah lah pokoknya kayak gitu. Ternyata Tuhan ini nggak cari orang yang baik-baik. Kalau kita tahu gembalanya kita Ko Philip pun masa lalunya juga suka tukaran gitu, kayak tukaran kanan kiri, kayak senggol bacok kayak gitu ya. Nah, aku pun yang sekarang dikasih kesempatan untuk sharing di tempat ini pun juga punya masa lalu yang nggak berkenan gitu loh di hadapan Tuhan. Semualah, kita semua di sini yang mendengarkan ini pun juga kita ini sebenarnya nggak layak sih kita untuk dipakai ambil Tuhan, untuk jadi alat Tuhan ini kita sebenarnya nggak layak. Tapi karena Tuhan itu setia sama kita, karena Tuhan ini ya itu Allah yang setia, Allah yang dimana kita ini nggak setia, ketika kita ini masih terkadang berbuat dosa, tapi Tuhan ini selalu setia sama kita. Kurang baik apa sih Tuhan kita? Jadi yuk sama-sama malam hari ini aku mau ngajak kita untuk punya hati yang mau untuk bertumbuh, melayani Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Ya keluarga kita, teman kita, orang-orang di sekeliling kita. Karena pasti ada orang-orang yang masih butuh. Gitu loh. Nah, bulan ini gereja kita membuat tema Tuhan menyediakan karunia. Temanya gereja kita, Tuhan menyediakan karunia. Jadi setiap kita yang mau untuk dipakai sama Tuhan, mau untuk bertumbuh, mau untuk lebih lagi mengambil peran kita. Setiap kita yang mau akan dikasih karunia melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita masing-masing. Tuhan itu berikan kita karunia bagi kita yang mau aja. Bagi kita yang mau menjadi musa-musa zaman sekarang yang mengisi kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekitar kita dan pakai karunia itu untuk memuliakan namanya. Amin. Amin. Oke. Yuk kita baca selanjutnya ayat 12. Kita lanjut ya di ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau.
apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung itu. Jadi di ayat 12 ini Tuhan bilang secara terang-terangan kalau bukankah aku akan menyertai engkau. Tuhan bilang kalau Tuhan ini akan menyertai Musa waktu itu. Dan penyertaan Tuhan ini bukan cuma kata-kata ya, bukan cuma ngomong tok, tapi benar-benar Tuhan ini nggak akan buat kita untuk melayani orang lain ketika kita belum merasakan kasih-Nya, ketika kita belum mengecap kasih-Nya Tuhan, nggak akan. Tuhan akan pakai kita ke orang lain kalau hati kita sudah benar dulu. Jadi ketika hidup kita nggak mau dibawa kemana sih benar ya Mbak Tuhan ini, ketika kita nggak tahu hidup kita mau dibawa kemana sama Tuhan, tapi kita percaya kalau rencana Tuhan itu selalu baik. Dan kita akan mengalami sendiri penyertaan Tuhan kok dalam kehidupan kita sehari-hari. Besar atau kecil penyertaan itu, tapi penyertaan itu selalu ada. Kita baca sama-sama apa yang menjadi amanat agungnya Tuhan. Seperti yang kita tahu, Tuhan ciptain kita ini punya tujuan. Dan ini aku mau bagikan ayat lagi, ayat yang terakhir, yang menjadi apa yang menjadi kesukaannya Tuhan atas kita. Di Matius 28 ayat 19-20. Nah, kita baca sama-sama ya. Matius 28 ayat 19-20. Aku bacakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Kita tahu dan malam hari ini kita mau nggak cuma sekedar mendengar firman, kita yang sudah membaca firman, nggak cuma itu, tapi kita mau melakukannya. Amin. Apa yang menjadi kesukaannya Tuhan, nggak jadi jemaat biasa, nggak jadi simpatisan biasa, kita yang sudah mungkin lama, bertahun-tahun kita ke gereja, kita CG, yuk sama-sama kita ambil bagian, kita ambil tanggung jawab lebih. Oke, amin. Yang terakhir, aku punya sesuatu video. Jadi ini benar-benar mungkin ini Tuhan ya, sing pengen aku share malam hari ini karena benar-benar tadi pagi loh, baru fresh tadi pagi sharing ceritanya ini. Aku di kantor, terus aku tuh kayak basa-basi sama temanku. Kamu nanti CG onsite tak? Oh enggak, Dre, kayak gitu. Terus tiba-tiba temanku tuh langsung bilang, Dre tak kasih sesuatu ya. Gitu. Terus dia ngirim aku WA, oh video. Nah, video ini terus kan aku nggak lihat. Video ini benar-benar ketika aku dengarkan langsung, wah Tuhan, kok bisa pas banget, kok bisa pas Pol kamu kasih aku video pagi ini. Karena videonya ini benar-benar kayak relate banget sama apa yang mau aku sharingkan malam nanti Tuhan. Dan aku percaya Tuhan mau kita sama-sama lihat video ini, bukan suatu kebetulan aja. Benar-benar aku berdoa melalui video ini pun hati kita yang selama ini masih dikeraskan, itu bisa dilembutkan, bisa diketuk, dan kita yang kadang masih self-focus, jadi seorang yang mau untuk semakin bertumbuh, mau untuk terus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ini ada sebuah testimoni dari anak CG, yuk sama-sama kita lihat ya. Suaranya dengar nggak guys? Nggak ada suara. Nggak ada suara. Oke. Suara tadi dengar atau nggak dengeran sama sekali?
Gak dengar sama Jelas sekali. nggak dengar berdengar. Kayaknya harus share yang suaranya juga deh, kan ada yang di bawah itu. Harus share suara. Surabaya, ini suami saya David dan saya Meli. Di awal tahun 2020, suami saya divonis dokter terkena kanker lidah dan sudah menjalani getah bening. Setelah kami menjalani pengobatan, suami saya dinyatakan bahwa sudah bersih dari sel kanker. Lalu di tahun 2021 ini, tiba-tiba ditemukan kembali ada sel kanker yang relapse di leher suami saya. Pemimpin kami menunjuk kami sebagai next CGL. Tapi kami tahu ketika kami mau melayani Tuhan lebih, pasti ada iblis yang nggak terima kayak gitu. Tapi kami berdoa sama Tuhan, kami bilang sekalipun fisik kami semakin lemah, tapi roh kami nggak mau berhenti buat melayani Tuhan. Setiap hari secara jasmani saya setiap hari nangis ke Tuhan, saya bilang, Tuhan tolong kasih kami kesempatan kedua kayak gitu. Kami mau buat melayani Engkau. Lalu Tuhan menggerakkan hati saya untuk mendoakan kamar depan. Gitu, roh saya berkata, sekalipun suami saya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi saya mau melayani Tuhan, saya memberitakan Injil bersama suami saya. Kamar depan mau untuk didoakan, apa yang dia alami itu lebih berat dari apa yang kita alami. Ternyata suaminya terkena kanker darah. Kemarin Tuhan itu nggak cuma puas kita hanya menginjil ke satu kamar, juga mau terus memberitakan Injil. Sekalipun kita waktu melihat teman-teman kita MT ke Jayapura, ke Palembang, kita nggak bisa ikut. Kita sampai nangis ke Tuhan, kita bilang, Tuhan kita mau melayani bersama-sama mereka. Terus Tuhan ingatkan saya, Tuhan bilang, sekalipun kamu nggak ada pemimpinmu di tempat ini, sekalipun nggak ada orang satupun yang melihat kamu mau nggak aku pakai? Kalau kita bilang, kita mau Tuhan. Lalu Tuhan bilang, kalau kamu mau doakan kamar sebelah. Kita bilang, ya kita mau Tuhan. Sosoknya cerita, oh iya anak saya sakit lupus sudah dari tahun 2000 dan masuk ke sini itu perutnya meletus, perutnya ada luka yang besar. Lalu saya ingat ternyata leher di suami saya lukanya itu nggak sebanding dengan apa yang orang sebelah itu alami. Nah, saya berdoa, mereka senang sekali, mereka bilang terima kasih ya Nik sudah mau doakan kami. Padahal susuknya itu kan agama Kristen. Jangan lupa minta nomor handphone, ya apa kamu mau kontak orang itu kalau kamu nggak punya nomor handphonenya. Lalu saya kembali lagi, saya minta nomor handphone. Terus saya sampai hari ini saya kontak-kontakan dengan orang yang sakit itu, dan kami berdua mau ajak mereka CG hari Selasa. Kami punya satu kerinduan teman-teman buat kalian semua, kalau hari ini kalian masih bisa diberi kesempatan sama Tuhan untuk melayani secara jasmani kalian masih kuat, kalian harus punya hati buat melayani Tuhan sungguh-sungguh. Sebab di sini kami punya, hati kami itu sudah nggak tahan, hati kami sudah kayak mau meletus, rasanya kami sudah ingin melayani Tuhan secara fisik, tapi kami masih harus berperang di tempat ini. Kami percaya peperangan kami di tempat ini, suatu hari kami akan ke sana bersama dengan kalian melayani Tuhan. Kami rindu setiap teman-teman untuk mau menyerahkan diri melayani Tuhan. Kalau kalian ditunjuk jadi seorang pemimpin, jangan pernah berkata saya nggak mau, saya nggak mampu. Kalau nggak mampu, kami pun lebih nggak mampu daripada teman-teman. Kami nggak punya fisik yang kuat, tapi hati kami terus mau. Selama kalian masih punya fisik yang kuat, mungkin permasalahan kalian cuma keuangan, keluarga, kesakitan mungkin pun, selama kalian masih bisa berjalan, terus melayani Tuhan, terus kembalikan orang-orang di bawah kalian dengan segenap hati kalian, dengan segenap kekuatan kalian. Sebab kami tahu, kami percaya 2030-300 itu pasti akan tergenapi, dan terus semangat untuk melayani jiwa-jiwa dengan segenap hati kalian. Kalau dari saya, apa bisa materi kalian punya, selama itu kalian bisa, please, ayo Tuhan gak usah pilih-pilih banyak. Meskipun banyak kalian seperti
God bless you. Ku percaya kisah pasti terjadi. Suara yang masukin bagimu. Ku percaya kisahmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Engkau Tuhan tepati janjimu. Oke, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Aku ketika tadi pagi dikasih video ini, kayak aku berbesmili sih, aku nangis. Tuhan, aku ini siapa sih? Aku ini sehat, aku ini sehat walafiat. Tapi sometimes ketika aku dikasih tanggung jawab lebih, ketika aku ditawari untuk mungkin pelayanan, ada pelayanan lain, aku masih ada kepikiran untuk nolak, aku masih ada mengeraskan hatiku gitu loh. Tapi ketika aku lihat video ini, kayak benar-benar aku ini nggak ada apa-apa nih dibanding ini tadi yang Ko David ini. Kayak gitu, aku mengajak kita sama-sama untuk perbaharui komitmen kita. Yuk, kita mau dipakai untuk Tuhan, untuk pekerjaan tangannya Tuhan, buat orang-orang yang masih butuh di sekeliling kita, keluarga kita, entah teman-teman kita. Ya, mau ya? Yuk, sama-sama kita nyanyikan lagu. Ya, kita ambil sikap nyembah sama Tuhan, kita ambil sikap doa kita mau sama-sama bilang sama Tuhan apa yang menjadi kerinduan kita. Ketika kita rindu untuk dipakai sama Tuhan, yuk Tuhan ini nggak melihat siapa kita, Tuhan nggak melihat masa lalu kita, Tuhan nggak melihat apa yang sudah kita pernah lakukan. Tapi Tuhan cuma cari orang yang mau. Tuhan cuma cari, kalau kamu mau, kalau kamu bersedia, ayo penuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekitar kamu. Kita sama-sama nyanyikan satu lagu. Dalamnya kasih-Mu menjamah hatiku, Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Betapa berharga diriku di hati-Mu. Yuk sama-sama kita ambil waktu. Kau mandikan di dosaku. Kita ngomong sama Tuhan. Telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Sama-sama kita katakan. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkan-Mu. Kita nyanyikan dari awal ya, dengan hati yang sungguh-sungguh.
hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk kini ku hidup hanya untuk kini ku hidup hanya untuk Haleluya. Mari sembah Tuhan, yuk. Nggak ada yang berdiam diri, teman-teman. Yuk kita semua menyembah Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Oh, haleluya. Yesus. Ku rindu Engkau. Ku rindu hadirat-Mu. Penuhi setiap kami, Tuhan. Yesus, kami mau Tuhan. Kami rindu Yesus. Pakai setiap kami. Jamah hati setiap kami, Yesus. Haleluya. Kau telah ubah hidupku jadi tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kami mau Bapa, hidupku hidup hanya untuk kini ku hidup hanya untuk kini ku hidup hanya untuk Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau mengetuk setiap hati kami, kalau Engkau memanggil kami Tuhan malam hari ini Tuhan, kami nggak mau lagi mengeraskan hati kami. Kami mau Tuhan untuk Engkau pakai Tuhan menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu Bapa, untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekeliling kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau menempatkan kami di tempat yang pas, di waktu yang pas Tuhan. Engkau nggak pernah salah Tuhan untuk menempatkan kami Tuhan. Dan kami mau Bapa untuk melakukan amanat agung-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan untuk melayani Engkau. Kami mau untuk menjadi saluran-Mu Bapa. Biar orang-orang di sekeliling kami Tuhan boleh merasakan Engkau Tuhan, boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan yang sudah terlebih dulu kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu malam hari ini. Biar setiap firman yang sudah dibagikan Tuhan itu boleh berbuah di hati setiap kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, ada yang baru join?
Tadi yang belum sempat kesapa, Valen, halo Len. Kamu Halo, maksudnya? halo Valen. Halo Valen. Halo, siapa lagi nih? Oke, Ini karena Ken. sudah lama nggak buka sesi. Halo. Halo, halo Chelsea. Hari ini ada yang mau sharing mungkin. Kita sharingnya nggak di breakout room ya, kita sharingnya di room besar. Yuk, pasti ada lah yang mau sharing malam hari ini. Sharing tentang mungkin ada mengalami hal yang sama kayak saya tadi yang saya sharingkan. Aku pernah mengalami hal yang paspol. Yang percaya Tuhan yang ngepasno, bukan cuma suatu kebetulan, tapi benar-benar ini Tuhan yang bekerja. Ada yang pernah mengalami hal seperti itu? Oh, Kok Ilim mau sharing. Cek. Ayo yang lainnya dulu dong. Oke. Ya, aku dulu deh. Sini. Ngepas no? Nggak harus apapun. Kok Ilim zoom banget ya? Nah, Oh ya wes ini ya. pas. Nah. Agak nging ya. Kamu sih dulu kok. Cek tes. Kedengeran nggak atau lebih kecil ya? Kedengeran kok. Dengar kok. Dengar. Kurang dah? Enggak cukup kok, Bu. Oke, di sini ya lebih enak. Ya, puji Tuhan ya. Kalau sekali lagi kita diingatkan kalau kita itu kalau mau melayani bukan gara-gara kemampuan kita, bukan gara-gara kuat dan gagah kita, tetapi karena kita ini dilayakkan untuk melayaninya. Jadi semua itu kalau kita bisa melayani sampai hari ini, itu semua enggak enak ya, Sony ya. Ya wes, aku pindah dulu bentar. Terus gak popo kayak segitu deh. Karena nggak ngerti makanan apa aja kan nggak tahu. Kita coba lo di Chelsea ada yang di grup kok. Siapa surprise dia sih di grup kok. Ya, cek. Dengar ya. Benar. Dan sekali lagi diingatkan juga kalau hari ini, kalau aku bisa melayani, kita semua bisa melayani itu bukan gara-gara kuat dan gagah, bukan gara-gara kehebatan, pandai bicara atau apa. Cuma itu gara-gara kita itu mau, aku itu mau aja untuk melayani. Nah, kalau untuk penyertaan Tuhan selama melayani otomatis ada ya. Ini kita kan barusan berlibur ke Batu satu malam, satu hari. Itu hari Rabu. Iya, hari Rabu ya. Rabu ke Kamis kayak gitu ya. Ke Batu. Bersama dengan keluarga besar dari keluarganya Agnes, bersama dengan ponaan-ponaan semua kayak gitu. Nah, sampai sana seperti biasa kita itu bukan foto. Jadi kan kita nyewa villa. Tetapi sampai sana, itu kan kita harusnya check-in itu jam 2. Kita check-in itu 3:30. Check-in 3:30, kita itu hitungannya udah telat check-in kayak gitu ya. Seharusnya kan villanya sudah ready untuk dimasuki gitu. Tapi sampai sana kita masuk itu benar-benar villanya itu kotor dan juga orangnya itu tengah-tengok nungguin kita datang. Jadi ada 2 orang. Itu tengah-tengok nungguin kita datang, kita pikir oh ya wes mari mungkin ditungguin kita gara-gara telat, enggak bisa check-in, kita check-in telat mereka nunggu. Ternyata ya toh, begitu masuk kotor semua, lantai itu kotor, kaca itu ada apa namanya? Bukan darah, ngeri, Pak. Cap tangan kayak gitu loh, cap tangan anak-anak kecil kayak gitu loh. Nah, spray itu bisa kotor juga gitu.
Sampai sana itu hati itu, waduh, iki kok wis kita itu nginepe cuma isa semalam. Terus tapi kok dapat villanya yang seperti ini kayak gitu ya. Sampai akhirnya kita itu protes, puji Tuhannya ya mau nggak mau mereka ganti gitu ya. Mereka ganti semua spray, mereka pel ulang, mereka ya bersihkan semua lah sampai kita itu minta benar-benar bersih, ya oke lah kayak gitu ya. Terus malam pertama itu di malam hari pertama sorry konotasinya jelek banget ya. Oke, di malam hari pertama itu ya puji Tuhannya kita sekeluarga itu benar-benar bisa memiliki quality time gitu ya. Instead of kita itu mengeluh, tetapi kita itu kita itu lebih memilih untuk bisa sharing-sharing, bisa saling menguatkan kayak gitu. Itu benar-benar kita itu sudah lama semenjak pandemi ya. Kita itu bahkan nggak pernah pergi keluar kota gitu. Keluar kota paling cuma ke BDI kayak gitu ya, nggak pernah nginep kayak gitu ya. Tapi saat itu kayak Tuhan itu berikan satu hari yang benar-benar berkualitas dengan keluarga besar kayak gitu. Besoknya kan kita itu dikasih kompensasi, pulangnya itu harusnya jam 12, 11, segituan lah jam 11 karena ada tamu lagi. Cuma kita ngomel, kita dikasih kompensasi, ya wes check out-nya jam 1 aja kayak gitu nggak apa-apa. Sama disuap susu murni gitu ya. Susu murninya 1 liter bro, dibagi 12 orang bro. Kayak perjamuan kudus deh ngono. Cilik-cilik. Gitu ya. Nah itu, susunya juga gak tahu susu apa. Pokoknya murni kok katanya. Iya, susu sapi pasti. Susu kuda liar, ya nggak mungkin lah. Oke, setelah itu kita kan biasa kalau pagi sarapan kita sarapan sendiri, siang-siang kan kita beli di mana gitu kan. Nah, setelah semuanya sarapan, kita itu keluar memang jam 1 mungkin ya. Jam 1 kita itu mau lanjut ke Baloga. Batu Love Garden. Batu Love Garden. Dari sana, dari villa mungkin sekitar 15-20 menitan lah ya. Kita soalnya di sana itu, kita kan nggak pona-ponaan, jadi lebih enak di sana outdoor juga kayak gitu kan. Tetapi cuaca itu mendung. Siang itu mendung, padahal pagi itu terik banget. Kita jam 5 itu kayak jam 7 kayak gitu ya. Silau banget kayak gitu ya. Nah, sampai ke Baloga, itu hujan rintik-rintik kayak gitu ya. Nah, yang anak-anak ini kan sudah dijanjeni kan, ayo lihat ke sana. Tapi yang para orang tua ini kan khawatir. Sampai sana hujan, itu outdoor, gak ada teduhan, bisa sakit KB kayak gitu. Pada akhirnya in the end kita nggak jadi ke Baloga. Padahal udah sampai masuk di gerbangnya, putar balik. Ya wes lah, kalau nggak ke Baloga, ya wes kita coba ke Cimory. Mau ke Cimory kan, turun ke Tretes, Cimory, sampai tengah jalan muacet, Kemis, muacet hujan. Terus ya lah paling aman ke BDI lah ya, BDI lagi gitu ya, BDI. Tapi akhir-akhirnya ya podo, pulang sampai di tol mau ke BDI itu apa? Pacet. Pandaan. Sampai di tol tuh hujan deres. Ya wis lah akhirnya ditelepon, wis ayo pulangnya langsung ke Waru aja gitu ya. Pulang. Nggak lama kita itu dapat berita di Suara Surabaya kalau Batu itu banjir bandang. Batu itu banjir bandang jam 3-an. Lah sedangkan kita jam 3-an itu di Baloga. Dan kejadian banjir bandangnya itu di belakangnya Baloga katanya. Di belakangnya persis Baloga. Jadi kita itu kayak, mungkin ya kita itu kecewa. Duh, kita ini liburan cuma sehari, tapi kalau dikasih hujan, kok akhirnya pulang gitu loh. Bahkan ke BDI pun nggak bisa. Tapi ya puji Tuhannya, kita memang nggak bisa ngelihat apa sih yang Tuhan mau ini, hujan, harusnya kan enggak. Tapi pada akhirnya ketika kita sampai di rumah, kita itu sangat bersyukur. Kayak, wih, kalau sampai kita ke Baloga, terus kita itu pulangnya bisa-bisa
Iya. Kentir, ya toh, ambil lumpur-lumpur kayak gitu loh. Puji Tuhannya kita di sekeluarga diluputkan, walaupun pada saat itu kita memikirnya kok ya kita otomatis ya nggak senang juga kalau hujan kayak gitu loh, kan nggak bisa liburan. Tapi pada saat in the end kita bisa ngelihat rencana Tuhan itu kayak oh iya ya, puji Tuhan ya. Bahkan kita itu nggak ada rasa penyesalan kalau kita pulang karena kita itu ya terselamatkan oleh Tuhan kayak gitu loh. Gara-gara hujan kita bisa pulang. Yang lainnya hujan menyebabkan banjir bandang kayak gitu ya. Nah, dari sini belajar dari setiap hal-hal yang kecil yang membuat kita itu mungkin nggak bisa menyenangkan kita hari itu. Di ujungnya itu Tuhan punya rencana yang indah, yang jauh lebih indah dari apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah muncul dalam hati. Itu yang disediakan buat kita. Yaitu apa? Kalau dalam hal ini, keselamatan keluarga besar. Dari sana, sukacitanya jauh lebih penuh daripada kalau kita main di Baloga bersama dengan banjir bandang. Gitu ya. Puji Tuhan. Jadi, sudahlah, kalau kita itu melayani Tuhan, kalau kita itu mau menyenangkan hati Tuhan, Tuhan itu nggak ambil pikir kok untuk menyenangkan hati kita juga. Sama seperti kalau kita itu punya anak, anaknya kita itu menyenangkan hati kita, wes mau apapun pasti kita belikan sebagai orang tua. Selama itu nggak aneh-aneh ya. Jadi ya puji Tuhan, ayo jangan sampai kita itu cuma berhenti di level cuma mendengarkan. Jangan berhenti cuma kita itu ikut CG. Jangan berhenti itu kita cuma datang ke gereja mendengarkan Pastor Philip, Pastor siapapun ngomong-ngomong, terus kita bisa bertumbuh. Nggak akan. Kalau kita cuma mendengarkan, tapi itu kuatnya siapa ya? Jadi orang yang diselamatkan itu bukan orang yang mendengar Injil, tetapi meresponi Injil. Oh ya, Pastor Philip ya. Jadi yuk sama-sama teman-teman, jangan cuma kita pasif, tetapi kita juga harus aktif untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Gitu. Amin. Puji Tuhan. Semoga memberkati teman-teman. Thank you, Ko Ilim. Ada lagi? Oh. Ada lagi yang mau sharing? Oh ya. Teman-teman. Oh, dilanjutkan Josu ya kalau nggak salah. Oh. Iya dah. Atau Koraka. Oke, ada Josu. Boleh dong. Tes. Masuk ya? Ya saya mau Masuk. Kalau Audrey ceritanya hari ini pas betul gitu. Nah, kejadian pas betul itu juga terjadi waktu hari Sabtu kemarin saya kesempatan juga sedikit refreshing ke BDI. Saya belum pernah keluar kota selain ke BDI. Jadi waktu itu saya nginep sama koko saya sama teman-teman CG-nya. Jadi saya yang menyelinap di sana gitu loh. Meskipun saya nggak kenal sama siapa, ya kenal sama beberapa orang. Cuman saya nyelinap di situ. Terus ya pasti kan kita datang, terus begitu Sabtu saat teduh sama Pastor Philip kan itu online di sana. Terus habis gitu malamnya kita beli sate, terus makan-makan di area BDI gitu ya. Terus begitu makan-makan, nggak ada tujuan ngomong apa-apa tentang pelayanan dan lain-lain, nggak ada sih gitu loh. Ya cuman sekedar makan gitu aja. Tapi kita percaya pada saat 2-3 orang berkumpul di situ tuh Tuhan ada di situ gitu kan. Pasti nanti lama-kelamaan omongannya itu tiba-tiba pelan-pelan itu draggingnya pasti ke arah Tuhan gitu. Terus mari gitu apalagi itu kan BDI gitu kan. Itu kan areanya Tuhan di situ. Terus ya wes memang benar ada momen di mana kita tuh membahas kegerakannya gereja Marsyaron. Kita tahu lah Pastor Philip akhir-akhir ini benar-benar guencer menceritakan visinya Tuhan itu apalagi di CG gitu kan. Kayak banyak pasti CG-CG yang akan timbul di akhir-akhir ini gitu loh. Percepatannya pasti banyak sekali. Kanan kiri saya ini juga pasti sooner or later akan jadi CGM. Woi, Bapak, Ibu. Nah, jadi itu pasti gitu loh. Nah, sama percakapannya tuh di malam hari itu ditemani oleh sate, yaitu tiba-tiba membahas CG itu. Nah, ada satu jiwa di situ, yaitu masih
ya baru join di saat pandemi gitu loh. Jadi jemaat pandemi. Nah, dia di situ ikut tiba-tiba dia kayak moro-moro dia jadi spotlight gitu loh. Jadi dia tuh jadi spotlight, tiba-tiba dia yang kayak iya loh, maksudnya Dek, Marsharon itu sekarang kita tuh kayak gini. Jadi kayak mengarahkan ke satu orang itu. Padahal kita nggak ada janjian sama teman-teman yang lain tuh nggak ada janjian untuk nge-spotlight dia. Maksudnya bukan, kan biasanya ada janjian, ya wes lah orang ini lah nanti diteter supaya nanti dia itu mau pelayanan gitu loh, atau mau jadi CGL, atau mau jadi sponsor, wes diteter ya. Nah kita nggak ada omongan kayak gitu. Tapi tiba-tiba kayak Tuhan yang spotlight. Jadi tiba-tiba orang ini yang kayak diomongkan gitu, kayak dia itu loh kok jadi saya yang dia, tapi loh kita yang ngomong, loh kita gak ada omongan apa-apa loh gitu. Terus ada satu momen itu terakhir ngomong jam 12 malam, itu dia bilang gini, kayak pokoknya intinya terakhir kita semua itu kayak nge-challenge dia, kayak ya apa, mau nggak kamu lebih lagi melayani di CG gitu. Terus orang itu tuh ya nggak ada siap apa-apa, dia tuh nggak berani jawab juga. Di malam itu tuh dia nggak berani jawab, dia tuh cuman ngomong gini, ya wes lah, pokoknya nggak ada jawaban pasti, tapi dia tuh ngomong gini, yo BE, ini kan sampai di BD gak hujan, belas gak ada hujan, terik, padahal harusnya hari itu hujan. Dia tuh ngomong gini, ya wes, sampai yo, iki masuk kamar hujan, aku mau. Dia ngomong gitu, aku mau melayani gitu. Ya wis, terus kita guyon tau, ngakak-ngakak terus gitu, ya wis saya tidur terus jam 12:30 malam, ayo masuk kamar. Ya masuk kamar, kita kayak guyonan gitu pas di depan kamar itu. Wah, hati-hati loh ya, orang gini ada hujan, besok kamu akarnya kayak, iya ini takdirku, memang aku harus jadi apa sponsor atau CGL di sini gitu, di CG-nya koko saya itu. Terus setelah itu masuk kamar, ternyata nggak hujan. Sampai besoknya tuh terang benerang. Terus jadi kayak ya wes gitu, berarti ya mungkin ya belum lah. Tapi belum berhenti saudara. Hari Minggu kan itu, hari Minggu dia pas pelayanan jam 1. Pas pelayanan jam 1, malam hari itu kita tuh ngomong satu kalimat yang diulang sama Pastor Philip pelak. Yaitu katanya adalah sooner or later kamu akan jadi CGL. Pada saat dia ikut pelayanan di jam 1 itu, Ko Philip ngomong, sooner or later kamu akan jadi CGL. Itu katanya dia tuh kayak dibledek sama Pastor Philip. Jadi ternyata hujannya itu bukan hujan secara harafiah, tapi sama Pastor Philip langsung didor gitu. Langsung setelah ibadah itu, orang yang tadi di spotlight itu akan langsung ngomong di grup. Ternyata kita nggak bisa lari ya dari takdirnya Tuhan. Wes langsung ngomongnya kayak gitu. Jadi saya mau bilang di sini, semuanya di sini yang ikut online dan onsite, percayalah sebentar lagi kita semua ini itu dibutuhkan. Kalau kita sudah masuk Mawar Sharon, itu tuh berarti kita sudah, apalagi sudah punya NIJ, berarti kita itu sudah ditakdirkan sama Tuhan untuk sama-sama mari kita melayani. Mari kita jadi gembala untuk setiap orang-orang yang dititipkan ke kita. Itu bukan punya kita, itu punya Tuhan. Jadi cuma dititipkan ke kita. Mari kita sama-sama melayani sama-sama di CG ini dulu ya. Lama-kelamaan nanti punya CG masing-masing satu semua. Amin. Ya, jadi tidak ada yang kebetulan dan pasti semuanya sudah ditakdirkan. Saya kembalikan ke ya, Raka, Felita mungkin 2 patah kalimat. Ayo yang online yuk. Ayo, berarti Ica dipaksa unmute dari sana Ica, admin man. Cepet mau ya, cepet. Cepi. Pi, ayo Pi. Pi sudah siap ini. Enggak. Sebenarnya cuma enggak sih tadi waktu Audrey Firman sharing tuh terberkati banget sih, dan kalau diinget-inget tuh kapan hari waktu
kadang kan kalau malam tuh kan waktu-waktunya kita tuh untuk berpikir, kayak mikir gitu kan. Nah, aku tuh waktu malam tuh kayak mikir, iya ya, maksudnya hidup kita ini di dunia ini kok singkat ya gitu. Kalau kata firman Tuhan kan 70-80 tahun gitu kan. Nah, terus aku mikir kayak papa mama udah hampir 60, tandanya hampir 20 tahun lagi. Terus maksudnya kayak bahkan itu aku sampai mikir, tak pikir itu sekarang tuh tahun 2022 gitu. Saking aku tuh mikir itu kayak kecepetan gitu loh. Tapi satu hal yang aku ambil yaitu sih yang kayak tadi C. Audrey sempat ngomong gitu loh. Ketika kita itu masih dikasih kesempatan, ya ambil waktu untuk kita tuh benar-benar mau melayani Tuhan gitu. Ya meskipun kadang kita ngerasa kayak kita nggak bisa atau kita nggak mampu, tapi Tuhan tuh cari yang orang yang mau taat kayak gitu. Ayo Pi, kita di onsite kita WL singer gitu. Sebenarnya ya suaraku nggak kebagusan gitu loh, tapi ya mau punya hati yang taat gitu sih. Jadi kayak ayo kita semua sama-sama mau punya hati yang taat, meskipun kayak kita nggak bisa gitu, kita nggak mampu, tapi Tuhan yang pasti mampukan. Itu sih yang aku dapat dari C. Audrey tadi. Thank you C firmannya. Yeay, thank you Cepi. Yang lain apakah ada yang mau sharing, meresponi firman malam hari ini juga sebagai God's people? Mungkin. Ayo, C selfie. Ayo C. Sebelum kita lanjutin. Jadi nanti lupa. Sebelum dilanjutkan mau apa? Foto. Iya. Foto dulu ya. Oh ya boleh. Ayo on cam dulu semuanya yang bisa on cam. Yuk kita foto bareng ya. Yang hybrid ya apa kok? Yang hybrid bisa itu ada beberapa sudah masuk on frame. Di white type mungkin ya. Bisanya. Nih, dari sini juga di. Ya boleh di sini semua ya. Tolong siapa ya yang bisa ngecer Albert ya, Pak? Albert ya. Ya, thank you. Cukup. Modal lagi. Ayo Bel. Wih, akhirnya sih. Bentar. Ya, ayo. Ya on cam. Iya, yuk Cik Uci. Yang on cam ditraktir Agnes. Clement, Cindy, Novia, Stephanie Florencia. Yang belum on Semua cam. tinggi, sebut semua. Oh iya, sampai enggak Cik. Budi, Daniel. Benar. Clement. Tapi kan sini bisa didosa kan aku masuk siang kelas saya programnya dan kita jadi aku bakal pagi. Sabar. Siap. Oke. Oke ya, bentar tak coba dulu, testing dulu. Bentar ya, foto rewel. Minta elus Bert biar nggak rewel. Soalnya DE rodok. Oke, sip sudah. Oke, siap ya. Oh, Josu nggak kelihatan, Josu. Oke, ini ada dua page ya, tahan ya. Oke, 1, 2. Oke, tahan lahir kedua. Bentar. 1, 2.
Bentar, yang di sana mau di Zoom, yang di hybrid. Bentar. Mau di hybrid dulu. Yang di hybrid. Nah, ya, jadi yang di hybrid biar kelihatan besar. Oke, 1, 2. Oke. Thank you. Thank you. Albert. Ayo, yang mau sharing lagi. Yo. Oh ya, kita doa dulu ya. Jadinya mau doa apa mau ada yang mau sharing lagi? Doa ya kata Ijab. Doa ya, J. Ya. Mungkin ada yang mau sharing lagi? Mungkin satu orang? Ada sih, aku mau sharing sedikit. Yeay, boleh, silakan. Ya, jadi aku mau sharing tentang kebaikan Tuhan yang waktu aku pulang ke Diri kemarin, beberapa hari yang lalu, itu kan sempat di sana kan kalau dibilang sinyal tuh susah kadang ya, terus radio tuh juga nggak yang maksudnya sebanyak channelnya kayak di Surabaya gitu. Nah pas di Kediri itu hoki banget, nggak tahu kenapa channelnya di mobil itu channel tentang rohani itu, dan itu tuh kayak senang banget tuh, kok bisa pas Tuhan gitu. Jadi pas waktu Audrey bahas tentang pas banget itu tuh udah loh kok pas banget waktu kayak momen yang kemarin di Kediri. Mungkin ini juga salah satu contoh, mungkin aku harus sharing juga kayak gitu tentang kebaikan Tuhan, kok bisa pas gitu. Karena kan kadang kalau di nyetir gitu kan kita kadang kayak gabut, garing, nggak ngerti mau ngapain, pas dengerin radio yang kayak gitu kan bisa sedikit kayak jadi semangat gitu ya. Nah terus pas balik ke Surabaya itu kan kalau nggak salah itu pas di hari Vanessa Angel itu ya kecelakaan. Dan itu pas banget dikala aku masuk tol, itu tuh kan sebelum masuk tol itu kan aku sampai beli kopi, aku mampir di Indomaret gitu kan, beli kopi, beli cemilan karena aku memang udah agak ngantuk, sampai aku bilang ke mamaku, mah aku ini sih, aku rodok ngantuk sih, aku beli cemilan tak gituin. Loh lah apa pulang agak nanti atau nggak usah nanti ke sorean gitu kan. Akhirnya aku paksain pulang. Tapi pas mau masuk tol itu posisinya kan ngantuk ya. Terus cuman ya udah Tuhan beri aku doa ya, beri aku keselamatan sampai tujuan, sampai ke rumah, lindungin aku gitu kan. Itu sebenarnya mata juga masih udah yang kayak ngantuk gitu kan. Pas baru masuk pintu tol itu kan aku ngecek handphone. Dan itu ngelihat Instagram kan, dan itu tuh beritanya Vanessa Angel. Dan itu langsung melek mataku, beneran. Dan itu langsung yang mungkin ini kayak penanda, pengingat Tuhan gitu kayaknya. Dikasih tahu kayak gitu, itu beneran langsung malah nggak jadi ngantuk. Dan itu ya ampun, ngeri banget gitu. Jadi mungkin dengar kabar itu tuh langsung ya sedih, tapi juga sekaligus kayak jadi mungkin Tuhan tuh ngasih tahu, nih kalau kamu benar-benar lengah sedikit aja itu bahaya gitu. Dan karena itu kan tol Kediri itu mungkin yang pernah lewat mungkin ya, itu tol Kediri Surabaya itu panjang banget. Itu kalau sama sih rutenya kayak si Vanessa Angel, cuman dia mungkin exit Nganjuk, kalau aku kan exitnya Kediri. Tapi sama, exitnya tuh dia Nganjuk Surabaya, aku kan juga Kediri Surabaya. Itu memang benar-benar tolnya panjang banget. Sampai kalau dari Kediri ke Surabaya itu tolnya tuh exitnya tuh biayanya sampai 85.000. Itu kalau kita lengah dikit, ngantuk aja, itu tuh bahaya banget. Jadi di situ yang aku mau sharing tuh kok ya pas banget dua kejadian ini yang ada radio itu di Kediri loh lagu kayak gitu. Kalau di Surabaya tuh kalau nggak salah channelnya tuh 95,2 berapa gitu ya. Itu kalau di Kediri 95-90. Itu kan otomatis scan kayak gitu kan nemu sendiri ya. Itu aku seneng banget. Satu, yang keduanya tadi itu yang aku pas ngantuk sama Tuhan dikasih tunjuk masalah beritanya Vanessa Angel meninggal kecelakaan itu. Dari situ aku yang Tuhan terima kasih, maksudnya Engkau kasih aku pengingat yang ya benar-benar bikin aku sadar gitu loh bahwa Tuhan tuh baik banget
dalam segala hal. Kayak gitu aja sih. Makasih. Thank you, Jiken. Keren. Puji Tuhan ya. Siapa yang pernah ke Kediri ya? Josu ya? Raka. Pasti pernah semua. Oke, puji Tuhan ya. Mungkin ada satu lagi. Minta satu terus, gak pulang-pulang. Ayo. Boleh tak aku? Boleh tak satu? Ya boleh dong. Silakan Michi. Oke, jadi tadi kan Ciautri sempat mention kayak Musa itu mau bawa orang-orang ini ke tanah perjanjian gitu loh, ke tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madunya gitu kan. Jadi singkat cerita, kapan hari itu aku ada family time. Terus habis itu ada banyak anak kecil kan. Terus satu anak kecil ini tuh makannya lahap gitu loh. Terus kan otomatis aku bilang, itu anaknya koko sepupuku. Terus aku bilang ke koko sepupuku yang nyuapi, wih pinter ya aku makan nih gitu. Terus aku tuh nggak expect jawaban koko sepupuku tuh kayak gini, iya soalnya kan dulu nggak bisa makan gitu. Terus aku kayak baru inget gitu. Jadi memang keponakanku ini dari bayi itu dia tuh punya sakit autoimun. Pokoknya jadi dia tuh nggak bisa makan, nggak boleh makan. Jadi kayaknya dulu tuh cuman boleh minum susu. Jadi selama ini dia punya Cece itu dia cuma lihat Cece-nya makan. Dia nggak pernah ngerasain makan sama sekali gitu loh. Di momen itu tuh aku kayak langsung keinget, ih iya ya, kayak kadang kita tuh merasa makan itu hal yang biasa gitu. Padahal nggak semua orang itu bisa menikmati itu gitu. Terus kayak Tuhan itu seolah-olah tuh inget no kayak gini, jangan, masuk kamu nunggu nggak bisa makan dulu baru kamu bersyukur kalau kamu tuh bisa makan gitu loh. Jadi kalau misalnya itu kayak anak kecil itu bertahan, berjuang, dia tuh berjuang. Jadi setiap berapa jam dia harus minum obat. Itu pun kayak dia minum obat itu kayak makan permen. Dia udah nggak bisa ngerasain itu pahit atau apa karena sudah sering, sudah dari kecil itu selalu kayak gitu. Udah 4 tahun gitu kan. Jadi di momen itu tuh kayak tadi aku inget seolah-olah dia tuh jalan dari dia sebagai bangsa Israel, dia muter-muter jalan, terus sekarang dia tuh sudah sampai di tanah Kanaan, di mana dia tuh bisa makan dengan lahap. Intinya kayak karena dia ya berjuang, nggak cuma dia yang berjuang, orang tuanya ya berjuang untuk mengusahakan pengobatan dan lain-lain kayak gitu. Karena kan di Lumajang kan nggak ada dokter, jadi dulu tuh harus ke Jakarta kayak gitu dan itu sering kayak gitu. Jadi ada harga yang harus dibayar gitu loh. Jadi aku juga remind sebagai kita juga kalau misalnya kita mau dipakai Tuhan pasti ada perjalanan yang kita tempuh, ada musim yang harus kita tempuh sampai akhirnya yaitu di momen kemarin itu bisa jadi kesaksian gitu loh. Grandma-nya pun selalu bilang, iya Tuhan itu loh baik. Reinhard sekarang bisa makan, Reinhard sekarang bisa gini. Jadi apa yang dia lalui selama 4 tahun itu bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang gitu. Begitu juga buat kita juga harus bersyukur dan terus berdoa karena kita percaya kalau kita ada sampai hari ini itu juga bukan karena kita dan itu juga karena support orang-orang sekitarnya kita yang mendoakan kita untuk kita terus berjalan bersama Tuhan menuju visi dan janji yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Gitu. Thank you. Thank you, Michi. Dengar ya. Suara tepuk tangannya barusan ini kayak petasan di sini. Dari Bapak Josu. Kayak petasan. Biasa ya, memang ya. Prosesnya mungkin kita nggak bisa mensyukuri di perjalanan kita menuju tanah Kanaannya ya, tapi sampai tanah Kanaan baru kita bisa ngelihat, oh ternyata ada tiang awan dan tiang api. Itu bisa dipin nggak itu? Oke, tak tangkap sinyalnya. Wah, ternyata. Suangar. Iya. Ya, di sini sudah mulai boneknya keluar semua. Ya. Sylvia terakhir ya. Oke. Yeay. Ada Sylvia di sini. Ada. Oh ya itu bisa. Mikrofon.
Ya, sedikit sharing. Sebenarnya nggak ada hubungannya sama firman yang dibawain sama C. Audrey hari ini. Cuma ya intinya tetap kebaikan Tuhan. Jadi mungkin 3 atau 4 minggu yang lalu itu yang waktu ibadah GMS jam 1 itu kalau nggak salah Bu Philip itu ada khotbah soal kalau kita berdoa itu jangan melulu soal masalah atau keinginan kita atau mungkin pergumulan kita, tapi mulai coba untuk kita masukin doa kayak visi misinya gereja, jiwa-jiwa dan lain-lain. Nah, terus kayak itu tuh tak tangkep, terus aku berusaha untuk terapin kan. Terus juga waktu itu Ko Josu kayak juga ada sharing waktu di CG yang soal ya sama, maksudnya kita kalau doa ke Tuhan tuh jangan dulu soal masalah kita kayak gitu. Nah, terus habis gitu waktu CG waktu di gereja itu aku itu kan lagi ada masalah, bukan masalah sih, maksudnya kerjaan yang harus tak urus gitu loh. Nah, sebenarnya itu bisa tak lakuin nanti, cuma aku tuh tipe yang kalau ada kerjaan itu kalau bisa langsung tak selesai saat itu juga. Jadi waktu itu aku waktu gereja itu kayak nggak seberapa fokus gitu loh. Kalau nggak salah waktu bagian pujian penyembahan gitu loh. Nah terus habis gitu kayak 2 minggu setelah dari gereja itu sama juga ada masalah kerjaan yang sama juga di hari Minggu. Nah tapi waktu itu entah kenapa masalah kerjaannya itu hari Minggu dipospon jadi harus diganti hari Senin. Terus kayak aku tuh kayak yang tak tangkep itu kayak oh mungkin ya maksudnya tiba-tiba harus diselesaikan hari Minggu itu tapi harus diundur hari Senin. Maksudnya Tuhan tuh tegur aku supaya ya kamu gereja sengena, maksudnya kayak ojo HP-an untuk masalah lain gitu loh ya wis toh. Terus habis gitu kayak oh ya wis, maksudnya ya aku juga kayak ditegur dan aku juga bersyukurnya masih bisa peka, masih tahu gitu loh, nggak bebal. Terus habis gitu kayak setelah aku mau belajar untuk taat kan, entah kenapa ya untuk melewatinya itu kayak ada kayak kerikil atau masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi kayak misalnya waktu kita oke Tuhan aku mau jalan bareng Tuhan, maksudnya mau setia dan lain-lain, itu ada gitu loh. Terus kayak contohnya waktu CG kapan lalu itu yang aku kesini ambek Civeli itu tiba-tiba ada ulang tahunnya saudaraku, terus mamaku kayak marah-marah, maksudnya kayak kan keluarga gini terus kayak aku bilang ya kak iya sama, soalnya aku janjian dulu CG dari minggu lalu gini terus ya puji Tuhannya mama aku mau ngerti gitu loh kan, maksudnya ya CG bukan yang jalan-jalan atau apa. Terus habis gitu kayak nah kemarin itu pas minggu lalu aku pergi ke Malang, ini beda cerita lagi. Pas aku pergi ke Malang itu ada seminar kan, terus habis gitu aku itu bilang ini kebaikan Tuhan yang lain, kan ada door prize. Terus habis itu aku bilang nggak mungkin aku selama ini nggak pernah dapet kayak menang kayak giveaway atau door prize dan lain-lain kayak gitu, nggak pernah lah pokoknya. Terus habis gitu ceritanya kan seminar, terus habis gitu pas pulang itu temanku ada yang bilang kan bertiga cewek-cewek bareng satu mobil, terus bilang Sil aku gak bisa pulang malam-malam, ini nanti dimarahin mamaku bla bla bla. Ya udah, terus singkat cerita akhirnya pulang aku nitip souvenir nama, maksudnya nomorku, door prize-nya berapa dan lain sebagainya. Terus habis gitu pas perjalanan pulang itu ditelepon sama Kuyo kalau misalnya dapat nomorku nomor 22 gitu loh. Nah cuma nggak bisa diambil karena nggak harus pakai KTP gitu loh. Ya terus habis itu kan temanku langsung nggak enak, loh Sil sorry gara-gara aku jadi ini nggak bisa harusnya kamu dapat jadi ini
gak bisa dapet, terus emang enggak lah C, karena aku bilang gitu. Ya wes, terus habis gitu kayak pas perjalanan nyetir itu di dalam hati itu kayak sikap hati gitu loh, maksudnya kita bisa pilih untuk kecewa atau aku berpikirnya kayak maksudnya Tuhan tuh masih tunjuk kalau misalnya Tuhan itu kasih, walaupun sebenarnya aku gak dapet gitu loh kan. Dari awal aku bilang kalau aku gak mungkin sih dapet kayak gak pernah sepanjang sejarah gitu loh dapet kayak door prize atau undian gitu, gak pernah. Terus habis gitu kayak ya yang tak dapat kalau misalnya kita mungkin dalam kehidupan, misalnya kita mikir awalnya kita pesimis kayak soal pekerjaan atau soal masalah dalam hidup kita, pasangan atau apa yang kita merasa kayak gak mungkin Tuhan, maksudnya tapi buktinya itu Tuhan tuh bisa kasih gitu loh. Terus juga hari Minggu kemarin ya sih nggak tak sangka-sangka juga, tiba-tiba itu kan papaku kan sudah nggak ada sekitar 2 tahunan. Terus papaku itu puji Tuhannya juga sudah dibaptis kan waktu nggak ada, mamaku tuh kan belum, tapi juga sudah Kristen. Terus habis gitu minggu lalu itu tiba-tiba mamaku tuh ngomong, C, kalau misalnya mau baptis di GMS itu ya apa? Kayak gitu. Terus ya itu akhirnya kan aku tanya adikku kan, tapi adikku juga bilang nggak tahu. Terus akhirnya aku coba tanya ke Cik Agnes, caranya gimana, harus daftar atau ke gereja dulu. Terus akhirnya ya maksudnya karena minggu lalu aku ada pergi keluar kota, jadi daftarnya proses untuk minggu ini. Iya. Masih mau ngisi formnya. Sekian, thank you. Thank you, Lucy. Betul ya? Thank you, Sylvie. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, luar biasa. Tik berarti minggu depan. Oh minggu ini ya, besok ini ya. Wah. Tik kabar-kabari ya, ibadah berapa. Kita support nanti ya. Oke teman-teman, karena sudah malam, mungkin yang mau sharing minggu depan, sharing bisa minggu depan ya. Oke, yuk kita sama-sama tutup ibadah, tutup Ciki malam hari ini. Kita sama-sama berdoa. Yang lainnya sudah fokus loh guys. Ayo. Kita tutup tangan, lipat tangan, tutup mata. Sorry. Ayo. Tuhan terima kasih ya Bapak untuk malam hari ini ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kalau kami boleh berkumpul secara online ataupun onsite ya Bapak, kami percaya Engkau hadir ya Tuhan dalam setiap ruangan kami dimanapun yang berada malam hari ini ya Tuhan. Kalau sekali lagi juga boleh ya Tuhan kami mendengarkan isi hati-Mu ya Bapak, kami boleh memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan apa yang tadi kami lakukan ya Tuhan untuk menyenangkan-Mu ya Bapak. Kami mau ya Tuhan jika kami ya Tuhan selalu untuk mempermuliakan nama-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Yesus, kami memberkati ya Tuhan setiap teman-teman kami yang sudah melayani hari ini ya Tuhan. Kau tambahkan ya Bapak, apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, Kau buat berhasil ya Bapak. Engkau jagai kesehatan, Kau jaga ya Tuhan pelayanan mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, semuanya ya Tuhan. Semua aspek Engkau yang telah pegang ya Bapak. Engkau telah merendah satu persatu ya Bapak, supaya mereka mau maju lebih lagi ya Tuhan melayani-Mu ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak. Kalau sebentar ya Tuhan kami akan usai ya Tuhan, jika malam hari ini ya Tuhan kami serahkan sisa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak, yang berperkara ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Yesus. Mari teman-teman angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan yang baru, hikmat yang baru, urapan yang baru, penghiburan yang baru dimanapun apapun musim hidup yang kita lewati sekarang. Tuhan beserta kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama kita katakan amin. Thank you guys. Minggu depan jangan lupa di hari yang sama
Dan juga ayo yang belum coba onsite yuk, kita onsite yuk. Seru loh di sini. Sebelum kita nanti juga akan melakukan kelahiran gitu ya. Dapat fake within ya aku. Oke, kalau gitu. Thank you teman-teman. Aku nggak denger loh, Chelsea. Kurang keras kayaknya. Minggu depan ya, Cika. Ulang ya. Bye semua. Oh, bye. Thank you. Semua, thank you semua. Bye-bye. God bless you. Onsite silakan ya hubungi ke leader. Bye, God bless you. Oke. Bye-bye teman-teman. God bless you. Bye. Love you. Mari kita sambut semua Edwin dengan bassnya.